kita dengan kita. Ibu terima kasih ya, Umi, Mama terima kasih ya, mie instannya enak sekali. Oke? Kalau pagi-pagi besok ibu kasih roti, kita mengucapkan enak sekali. Itu kita berarti mengakui perawatan ibu kita atas diri kita. Kita ridho. Ya. Nah sekarang Allah merawat kita. Coba lagi. Allah merawat kehidupan kita. Dan sekarang episode kita sedang sakit. Dan sekarang episode kita sedang terlilit utang. Dan sekarang episode kita sedang PHK. Dan sekarang episode kita sedang kehilangan pekerjaan. Episode kita sedang bertengkar rumah tangga. Episode kita sedang dihajar orang, sedang ketemu mitra yang salah. Episode kita sebagai anak muda yang kemudian kehilangan orang tua, misalnya begitu. Lalu kata-kata Rabbunallah ini harus kemudian merangkum ini semua. Rabbunallah, coba ulangi. Aku terima kepengurusanmu. Coba ulangi. Logis? Gimana Anda mengatakan Rabbunallah? Kalau misalnya Anda tidak menerima bagaimana Allah merawat diri Anda. Kata-kata Rabbunallah menjadi basa-basi. Menjadi kata-kata yang tidak berbekas. Kalau Anda mengatakan Rabbunallah berarti Rabbku adalah Allah. Berarti Anda meyakini perawatan Allah Subhanahu wa taala pada diri Anda. Anda meyakini kepengurusan Allah Subhanahu wa taala pada diri Anda. Ini bisa dirasakan materinya? Tidak difahami nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dirasakan. Bisa dirasakan? Bisa dirasakan materinya? Ya, Anda harus merasakan, ya Rabb, beginilah kepengurusanmu. Ya, kepengurusanmu hari ini adalah aku kehilangan pekerjaan. Ya sudah ya Allah, aku terima. Rabbunallah, engkau yang mengurusku. Nah karena Rabbunallah juga, coba lagi karena apa? Karena Rabbunallah juga berarti yang mengurusku, merawatku bukan perusahaanku. Oke? Yang menjadi sumber rezekiku bukan suamiku. Yang menjadi pusat ketenanganku bukan istriku. Misalnya kehilangan ya. Yang menjadi sumber keimananku bukan kesehatanku. Kesehatanku ini titipan Allah. Tapi ya Allah, yang mengurusku adalah engkau. Janganlah aku kehilanganmu ya Allah. Aku boleh kehilangan yang lain tapi jangan kehilanganmu. Dapat dirasakan? Kira-kira kalau orang punya keimanan begini, ada nggak khauf sama hazan? Lewat. Yang sudah lalu itu terbaik ya Allah. Yang akan datang dalam genggamanmu ya Allah. Ya. Tidak berubah doa, tidak berubah takdir. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak berubah qada kecuali karena doa. Berarti aku masih punya harapan. Aku masih punya apa? Besok goib ya Allah seperti apa? Aku masih punya harapan. Coba lihat. Dan dihantam dengan yang namanya apa? Konsisten, istiqomah. Allahu Akbar, qiyam. Qiyam itu one position, one point, tegak. Itu namanya qiyam. Asal diambil katanya, direntangkan jadi istiqomah. Iqomat, Allahu Akbar, nyuruh orang berdiri. Iqomat. Jadi istiqomah itu menegakkan keimananmu konsisten. Begitu dapat materi ini, pemirsa yang dapat materi ini mendidih hatinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbunallah. Oke, good, konsisten. Innalladzina qalu Rabbunallah, Rabbunallah in the morning, Rabbunallah in the evening, Rabbunallah in the afternoon. Ya, siang, malam, Rabbunallah. In happiness life, pada saat kita bahagia, Rabbunallah. Ketiga ada unexpected accident, Rabbunallah. Dipuji orang, Rabbunallah. Allah yang punya pita suara saya, Allah yang punya diri saya. Rabbunallah, Rabbul Alamin. Ketika dihina orang, Rabbunallah. Hinaanmu tidak akan membuatku hina. Karena ketakwaan adalah segala-galanya. Nah, ketika Rabbunallah dan istiqomah ini berpadu menjadi satu, maka turunlah yang namanya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi kawan-kawan, obat kekhawatiran, obat kesedihan bukan dari motivator. Oke? Dia bukan dari Randy Saputra. Saya seksi bunyi-bunyian. Akan ada episodenya sama-sama nonton di rumah. Ya, 3 orang tersentuh, 2 orang tidak tersentuh. Karena saya cuma punya seksi bunyi-bunyian. Saya cuma tong aja di tong. Oke? Pita suara saya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Berarti obat khawatir dan obat sedih itu dari siapa?
dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri dulu segmen yang kedua. Kita akan masuk pada pertanyaan pertama di awal segmen ketiga karena waktu saya sudah cukup singkat. Kawan-kawan sekalian siapkan pertanyaan. Dan kawan-kawan pemirsa di rumah, saya mengajak kawan-kawan sekalian untuk mendukung acara ini, mereshare acara ini dengan hashtag Semangat Langit. Lalu kemudian jangan lupa kirim alamat email Anda via SMS ke 085 22 0-nya 4 kali 122. Kami dari Semangat Langit akan memberikan email gratis motivasi untuk Anda setiap harinya. Terima kasih, jeda iklan berikut ini. Kita akan mengkaji isi kandungannya, isi maknanya, isi hikmahnya, agar bisa menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengaji dan mengkaji di channel Khasana. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Mau di Mekah, mau di Indonesia, di Amerika. Banyak cerita pengalaman yang menarik di Potret Islam Mancanegara di channel Khasana. Oke kawan-kawan sekalian, selamat datang pemirsa sekalian di program Semangat Langit, sebuah program pengemban dari berbagai religi. Tadi kita sudah bahas di segmen kedua tentang dua hal yang mengundang pertolongan langit. Coba ulangi, dua hal yang mengundang pertolongan langit. Yang pertama apa? Qalu Rabbunallah, coba ulangi. Qalu Rabbunallah, dan kedua adalah Tsumastaqamu. Apa? Tsumastaqamu. Jadi pertama, Rabbku adalah Allah yang mengatakan. Ya. Jadi kalau dalam NLP itu your word, program your mind. Coba ulangi apa? Your word, program your mind. Ya, jadi saya bahagia, saya bahagia. Coba sebutkan saya bahagia berkali-kali sambil nangis. Susah. Saya bahagia, susah. Ya, ayo, teriak saya sedih sambil ketawa. Saya sedih. Nah, itu susah juga. Jadi your word itu creating your mind. Ya, motion create emotion. Nah, makanya qalu Rabbunallah, sudah. Ketika Anda Rabbunallah, maka hati Anda mengikuti, jiwa Anda mengikuti. Dan kemudian apa? Istiqomah. Jadi istiqomah itu yang dia mengundang pertolongan langit. Ya. Ngepost status baik-baik setiap hari. Nah, ini ya sedikit curcol. Ya. Nah, itu istiqomah mengundang pertolongan langit. Begitu kira-kira ya. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Oke, good. Ada pertanyaan di sisi kanan saya? Oke, silakan Mas yang pakai baju hitam. Silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Saiful Bahri dari Catering Bunda Tri di Masya Allah, Ciputat. Catering Bunda Tri ya, kelihatan dari posturnya ya. Anda pengusaha catering. Ya, saya ingin menanyakan Ya. seperti yang dijelaskan oleh Kang Randy tadi Ya, tentang hazan dan Hazan dan khauf. khauf, ya. Nah, itu gimana sih kita biar tidak hazan dan khauf? Nah, dan kemudian kalau kita sudah kena hazan dan khauf, terapinya seperti apa? Seperti itu. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Jadi kawan-kawan pertanyaannya bagus ya. Mas Randy, gimana supaya saya nggak kena apa? Khauf dan di sini adalah hazan. Gimana saya supaya nggak kena khauf dan hazan? Kawan-kawan begini. Saya ingin lebih radikal lagi pertanyaannya ya. Ada yang bertanya ke saya, gimana supaya nggak perlu ketemu hazan sama khauf? Karena hazan sama khauf kan ada penyebabnya gitu kan. Gimana supaya penyebabnya nggak ada sama sekali? Begitu kurang lebih ya, kira-kira ya. Nah, ya. Jadi gini kawan-kawan sekalian, episode hidup ini kawan-kawan adalah episode yang memang berwarna. Ya, mohon maaf ya sedikit ngiklan ya. Life is never flat, gitu kan? Hidup itu tidak pernah lurus-lurus saja. Seperti yang saya sudah ceritakan di beberapa episode yang lain bahwa makan hamburger itu dagingnya harus dikunyah bersamaan dengan bawangnya, bersamaan dengan lettuce-nya, bersamaan dengan mustardnya. Apa yang terjadi kalau mustard doang yang Anda makan? Terus onion doang. Terus daging, terasa burger enggak? Enggak terasa burger. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, khawatir boleh, hazan boleh, jangan lama-lama. Gimana Kang supaya nggak hazan supaya nggak khawatir sama nggak sedih lagi? Ya tadi Rabbunallah, bertauhid apa? Kalau kamu sudah meyakini kalau Allah yang maha menggenggam, nggak akan khawatir. Kalau engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menggenggam niat baik, nggak akan khawatir.
Tadi kita ceritain Mbak Erni ya dengan Mas Rohmat, sedekah produktif, membangun pesantren dari nol, dari tanah. Tanahnya mereka beli mati-matian, lalu dari nol mereka pancang pondasi. Ya, harus buat pesantren miliaran pesantrennya. Kalau nggak salah 1,8 M. Tapi mereka punya keyakinan nggak pernah khawatir bahwa Allah membersamai niat baik. Oke? Orang-orang baik akan hadir pada niat-niat baik. Kita ini tidak punya keimanan atas masa depan yang baik, itu masalahnya. Sehingga adanya khawatir terus, mau merencanakan bisnis khawatir, mau merencanakan kehidupan kemudian khawatir. Dan kita kenapa sedih? Karena kita tidak punya ilmu ridho, kita tidak meyakini bahwa Allah punya alasan atas apa yang terjadi dahulu kala. Oke, kawan sekalian, pertanyaan berikutnya. Ya, Ibu silakan Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina. Ya, Bu. Saya dari Lina Camilan. Lina Cemilan. Ya. Wah, Yang ingin saya tanyakan. tolong Bu ya, nanti kita ada yang dikirim lah ya. Ya. Terima kasih. Iya. Silakan Bu. Gini Mas, Hmm. gimana cara Yes. terapi Cara terapi. untuk kita terbawa perasaan dan juga kayak kita itu kayak, duh gimana ya besoknya kayak apa gitu, untuk betul. termungsung gitu. Itu Ya. gimana Mbak? Supaya nggak baperan gitu Bu ya. Ya, Oh, benar. iya. Biasanya kan orang itu, aduh Baper. gimana kalau sedih, gimana kalau misalnya khawatir gitu. Gimana cara mengatasi Oh, seperti tepuk itu? tangan Ibu. Oke, saya akan lanjutkan ke ayat berikutnya. Maka dari itu kita harus masuk ke Fusilat 32. Bu, Ibu sedang butuh uang untuk anak sekolah. Sekian puluh juta. Seorang pengusaha datang yang Ibu tahu punya uang miliar mengatakan, Ibu Lina, tenang saja. Saya akan bayarin semuanya. Tenang enggak batin Ibu? Oh tenang. Oh pengusaha miliaran kok. Bu, di ayat 32 ini Allah yang mengatakan, Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunia. Wahai Ibu Lina, aku Allah bersama para malaikat yang memiliki segalanya. Mirathus samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi. Dan aku adalah penolongmu. Aku membersamai kehidupanmu. Tenang Bu Lina, masalahmu dalam genggamanku. Nangislah Bu Lina, enggak apa-apa. Memang itu Bu Lina. Allah sekarang sedang berbicara di hati Anda melalui saya. Kehadiran Anda di sini bukan tanpa sebab. Maka dari itu Bu Lina rasakanlah ini. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bu, Allah yang maha besar, maha hebat sedang bersama kehidupan Ibu. Allah yang punya segalanya Bu, menggenggam sel-sel kehidupan kalau Ibu sedang sakit. Menggenggam setiap rezeki kalau Ibu sedang kekurangan. Menggenggam setiap hati kalau Ibu sedang berhubungan masalah dengan orang-orang. Entah suami, entah keluarga. Rasakanlah itu. Nahnu awliya'ukum. Mari rasakan itu semua kawan-kawan. Mari rasakan itu semua teman-teman pemirsa yang ada di studio. Maka saya minta ayat-ayat Quran jangan lagi cuma sekedar dibaca tanpa bekas. Ayat-ayat Quran sungguh luar biasa. Dia harusnya mentenagai kehidupan. Mentenagai orang-orang yang terfitnah di karir. Mentenagai orang-orang yang sedang jatuh. Mentenagai orang-orang yang sedang berhutang. Mentenagai orang-orang yang sedang sakit. Mentenagai orang-orang yang sedang punya niat baik membangun pesantren tapi nggak ada uang. Mentenagai orang-orang yang ingin membangun perusahaan besar tapi nggak ada modal, nggak ada network. Allahu Akbar. Ayolah. Tepuk tangan buat Bu Lina ya. Kawan-kawan sekalian dari hati yang paling dalam ya. Ya beginilah semangat langit lah apa adanya lah ya. Saya ingin berbicara dari hati karena cuma dari hati yang sampai ke hati ya. Dan saya tidak hanya berbicara di teman-teman di audiens, tapi saya ingin berbicara di teman-teman yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada ya. Bahwa kehadiran program ini di kehidupan Anda, di depan wajah Anda, di depan mata Anda. Sekarang saya ada di TV-TV keluarga Anda bahwa Kang Randy hadir, semangat langit hadir bukan tanpa alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghadirkan tayangan ini di kehidupan Anda atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas alasan dan kejadian yang Anda juga tidak pahami.
Maka dari itu, dari hati terdalam, saya ingin Anda merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin berbicara sesuatu ke kehidupan Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memilih Anda dan keluarga untuk menyaksikan tayangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memilih saya untuk hadir di suami, di istri, di anak-anak Anda. Maka apa yang harus kita rasakan? Yang harus kita rasakan adalah Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Allah lah penolong dunia dan akhirat atas segala masalah, segala sakit, segala hutang, segala kondisi kesulitan, segala kesempitan, segala hal-hal yang buruk yang terjadi. Maka dari itu istiqomahlah beriman kepada Allah, lalu kemudian taatlah kepada Allah, ya. Dan inilah semangat langit. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.